Shalom sahabat Pelita, kembali bertemu di program Pelita di mana setiap kita akan diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kalau kami boleh belajar mengenal Tuhan lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sahabat Pelita yang terkasih dalam Tuhan, apakah hari-hari ini kita sedang dalam situasi menantikan jawaban doa dari Tuhan? Ataupun ada dari kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan menantikan kesembuhan dari Tuhan. Ataupun mungkin kita sedang menantikan jalan keluar yang sepertinya sudah kita nantikan lama dan tak kunjung datang, bahkan tak kunjung terbuka bagi setiap kita. Hari ini kebenaran firman Tuhan akan meneguhkan setiap kita. Kita akan membacanya bersama dari Yohanes 5 ayat 1-16. Tapi akan ada beberapa ayat saja yang saya bacakan. Judulnya adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Saya akan membacakannya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Pada saat itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sahabat Pelita, pada zaman pertama di Masehi di Yerusalem, tidak jauh dari pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda yang berarti rumah anugerah. Dan di kolam itu pada saat akan malaikat Tuhan datang dan dikatakan apa? Menggoncangkan kolam itu, maka disitulah akan ada kesembuhan yang terjadi. Orang-orang yang sakit bisa masuk ke kolam dan mereka mengalami kesembuhan. Jadi konteks bahkan situasi yang terjadi saat itu Bapak Ibu Saudara, banyak sekali berkumpul di 5 serambi yang mengelilingi kolam Bethesda. Orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh, bahkan bukan hanya segala jenis penyakit, tetapi yang sudah bertahun-tahun menantikan kesembuhan. Dan ini yang menarik sekali sahabat Pelita, ada satu titik di mana Yesus menghampiri seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Wow, sahabat Pelita, bisakah kita bayangkan kondisi orang ini 38 tahun dalam keadaan yang sakit. Bahkan pada saat Yesus menghampirinya di ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Dikatakan apa? Yesus tahu keadaan orang sakit ini, bahwa dia sudah lama menanti-nantikan untuk disembuhkan. Dan Yesus datang menghampirinya dan menanyakan, "Maukah engkau sembuh?" Saya percaya sekali sahabat Pelita, sebagai orang yang sudah lama menantikan kesembuhan, pasti kalau kita mengalami posisi orang ini kita akan menjawab, "Ya, saya mau sembuh. Ya, saya mau dipulihkan. Ya, saya mau keluar dari keadaan ini karena sudah 38 tahun saya dalam keadaan ini." Lalu di ayat 7 orang itu berkata kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Orang ini menjelaskan kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus kondisinya. Bahwa dia berusaha dengan sekuat tenaganya untuk masuk ke dalam kolam itu. Dia berusaha untuk mengalami kesembuhan. Tetapi yang pertama dikatakan apa? Tidak ada orang yang menolongnya. Lalu kedua dikatakan apa? Pada saat dia berusaha dengan sekuat tenaga menuju ke kolam itu, bahkan orang lain sudah mendahuluinya. Orang ini mengalami kemustahilan dalam hidupnya. Dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Tidak ada yang bisa membawanya ke dalam kolam itu. Kalaupun dia berusaha dengan sekuat tenaganya, tetapi tetap gagal. Tapi Yesus hadir di tengah
kemustahilan. Yesus hadir di tengah kegagalan. Yesus hadir di tengah-tengah situasi di mana tidak ada seorang pun yang bisa menolong. Dan Yesus berkata kepadanya ayat 8, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bahkan di ayat 9 dikatakan apa? Pada saat itu juga sembuhlah orang itu. Kita belajar dari firman Tuhan sahabat pelita yang pertama. Tuhan pasti menjawab doa kita tepat pada waktunya. Waktu itu 38 tahun adalah waktu di mana Tuhan melawat orang yang lumpuh sehingga dia bisa berjalan. Yang kedua, Tuhan menjawab doa kita. Tuhan menjawab pergumulan kita tetap sesuai dengan kebutuhan kita, dengan yang kita perlukan. Orang ini butuh untuk disembuhkan. Dia butuh untuk memiliki kehidupan yang normal dan Yesus hadir memberikannya. Firman Tuhan meneguhkan kita, apapun saat ini yang kita alami, bahkan mungkin kita ngerasa kok sepertinya tidak selesai-selesai. Janji Tuhan adalah Tuhan pasti menjawab kita, memulihkan keadaan kita sesuai dengan waktunya dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dan pada akhirnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Yesus menghilang dan pada saat semua orang menanyakan karena pada hari itu hari Sabat, siapakah yang menyembuhkan, orang ini juga bingung. Siapa yang menyembuhkan sampai saya sembuh? Tapi yang saya tahu orang itu berkata bangunlah dan berjalanlah. Tetapi setelah itu, ini yang luar biasa sahabat pelita, bahwa orang itu bertemu dengan Yesus kembali di bait Allah. Ada ucapan syukur yang diberikan kepada orang itu, dia mau bersyukur karena dia sudah mengalami kesembuhan. Dan pada saat dia bertemu kepada Yesus, inilah puncaknya. Yesus berkata ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kesembuhan, jalan keluar, semua itu bonus sahabat pelita. Tetapi yang paling utama yang Yesus berikan dalam kehidupan kita, dia memberikan keselamatan bagi kita dan dia mengampuni dosa-dosa kita. Kalau Yesus yang sudah memberikan segalanya kepada kita, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya, bahkan mengampuni dosa kita, maka Yesus yang sanggup, bahkan terlalu mudah baginya untuk memulihkan keadaan kita dan memberikan jalan keluar, bahkan menyembuhkan. Bagian yang kita tetap harus lakukan adalah percaya dan tetap penuh pengharapan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa kita, menyembuhkan, memulihkan tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kita. Sehingga kita semua ada dalam anugerah Tuhan, seperti arti nama Bethesda, rumah anugerah. Mari kita sama-sama menghampiri tata kasih karunia Tuhan dan menerima anugerah yang daripada Tuhan. Seperti yang orang lumpuh 38 tahun alami, pemulihan, sukacita, kesembuhan, bahkan dosa-dosanya diampuni, keselamatan diberikan. Yesus sama melakukan itu bagi setiap kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami diteguhkan bahwa apapun situasi keadaan kami saat ini, Tuhan tetap sanggup dan Tuhan akan menjawab, bahkan memulihkan kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kebutuhan kami. Tuhan datang di tengah kemustahilan dalam hidup kami. Tuhan datang di dalam ketidakpastian dalam hidup kami dan Tuhan memberi kepastian. Karena itu kami berdoa, Roh Kudus, teguhkan iman kami. Ajar kami itu tetap percaya dan memiliki pengharapan kepada Tuhan bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik dalam hidup kami. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik daripadanya bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu sahabat pelita di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.